Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di sini, dan di video kali ini saya bakal bawa sebuah laptop keluaran yang cukup baru, masih agak hangat dari Lenovo, yaitu Lenovo serinya? IdeaPad Slim 3 dengan prosesor yang paling rendah. Harga yang paling rendah yaitu prosesor AMD 3020E. Nah, yang mungkin banyak orang nggak tahu bahwa 3020E ini sebetulnya masih keluarganya Ryzen, yaitu Ryzen 3. Jadi dia punya arsitektur yang sama dengan si Athlon Gold dan Athlon Silver 3050U, 3050U, dan ini yang paling rendahnya 3020E. Secara performa jelas di bawahnya. Kalau kita ambil ke CPU benchmark itu dari Passmark, dia skornya beda 1000 lah. Jadi kalau Athlon Silver 3050U di 3600-an, dia di 2600-an, dan itu masih setara sama Pentium Gold yang sempat ramai tahun lalu. Nah, yang menarik dari Lenovo IdeaPad Slim 3 yang harganya murah, yang harganya keluarnya waktu itu di 3 jutaan, lebih tepatnya sebenarnya 3999, jadi 4 jutaan, dan sekarang sudah sampai di angka 4 jutaan ini adalah desainnya. Desainnya udah enggak, masih khas Lenovo dengan desain seri kerja, dengan masih hingga masih 180 derajat, tapi dia ngasih warna yang cukup menarik menurut saya. Jadi di sini salah satunya yang seperti yang saya pegang ini warnanya biru bagian luarnya, dan bagian dalamnya warnanya juga biru. Ini jadi lebih enak untuk dibawa-bawa, apalagi untuk teman-teman yang yang masih muda-muda, mungkin generasi milenial yang suka ngeceh, yang dibawa kafe. Ini nggak norak banget gitu, nggak terlalu kayak untuk laptop kerja. Jadi masih oke buat dipakai untuk kuliah. Nah, oke. Balik lagi ke spesifikasi. Kita ngomongin dimensi dulu mungkin ya. Dimensinya nanti saya kasih di sini. Oke. Dan yang pasti dia cukup ringan. Dan dia sudah punya berapa kelengkapannya. Saya bakal kasih lihat. Kelengkapan portnya ada untuk di sisi kirinya. Ada port untuk DC, listrik. Ada HDMI, ada USB 3. USB 3-nya ada 3. Dan di sisi kanannya dia ada untuk chip audio sama SD card reader. Jadi dia masih punya SD card reader. Untuk touchpadnya standar. Mungkin satu hal yang perlu digarisbawahi, di touchpad seri ini kita udah bisa pakai double tap untuk klik kanannya. Jadi itu good job Lenovo. Karena berapa kali saya ambil Lenovo terbaru dari V14, V130 dan lain-lain, mereka semuanya nggak bisa untuk double tap untuk klik kanan. Dan kita harus ngakalin di register editornya, tapi di sini enggak. Jadi di baru nyampe sudah siap untuk gesturnya udah ada, dan ini pakai settingan touchpadnya bisa langsung dari Windows 10-nya. Nah, ini satu kemajuan menurut saya. Nah, untuk layarnya sendiri dia masih pakai HD, jadi belum Full HD, dan sangat acceptable 45% intensity karena harganya juga murah gitu. Jadi oke lah. Kita nggak bisa ngarep banyak-banyak dengan harga yang cuma 4 jutaan ini. Untuk VGA-nya sendiri dia udah integrated Radeon, pakai Radeon yang sama, kecepatan clock speed-nya sama dengan Athlon Gold dan Athlon Silver. Jadi untuk VGA-nya harusnya lebih oke. Dan karena dia pakai yang sama, APU-nya sama, harganya sama, konsekuensinya adalah ketika salah satunya untuk alokasi grafisnya, RAM untuk grafiknya sama. Jadi kalau bawaan standarnya dia pakai bawaannya di sini, mungkin saya sebut dulu spesifikasinya, dia 3020E, RAM-nya 4GB, SSD-nya 25GB, dan cukup kencang 2200 MB/s setelah saya cek dengan Crystal Disk Benchmark, dan itu oke untuk harga laptop segini. Karena kalau teman-teman cari di lininya HP, harga 4 juta, 5 juta kemungkinan masih dapatnya NVMe juga sih SSD, tapi di kecepatan cuma 500 MB/s, berarti ini sekitar 4 kali lebih cepat dari laptop HP yang harganya sama, yang pakai Athlon Silver, bahkan mungkin Athlon Gold-nya. Dan itu juga saya rasain ketika saya pakai, karena saya ngerasa pakai ini lebih responsif dibandingkan waktu saya pakai HP DK1002AU, di mana notabene sudah pakai Athlon Silver. Tapi secara pemakaian harian, saya ngerasa ini lebih responsif. Walaupun tampilannya lebih menarik dengan warna yang lebih eye-catching, nggak berarti si IdeaPad ini melupakan core-nya, dimana dia sebetulnya adalah laptop base-nya laptop bisnis seperti V14, V130, dan beberapa varian Lenovo lainnya.
Salah satunya dengan adanya di sini switch untuk menutup lensa. Jadi kalau untuk kameranya, webcamnya bisa kita tutup sendiri, bisa kita tutup dan bisa kita buka. Oke, untuk bagian dalamnya sendiri, nah ini bisa dilihat. Nah, bagian dalamnya dia punya satu area kosong. Di sini bisa dipakai untuk hard disk. Cuma di sini bisa kita lihat dia nggak ada konektornya. Jadi teman-teman kalau mau pakai hard disk, main hard disk nggak bisa langsung pasang seperti pada V14 dan sebelumnya V130, tapi teman-teman harus beli dulu ke kabel konektornya. Nah di sini dari sini tuh ada untuk sambungannya dari sini ke sini. Nah baru bisa dia untuk pakai hard disk tambahan. Nah ini di sini saya jelasin lagi, di sini WiFi-nya. Nah ini SSD-nya, SSD-nya Hynix 256. Tadi saya sebutkan 2200 MB/s. Itu lumayan kencang. Nah, untuk form factornya sendiri tetap slotnya M.2 bisa pakai yang kecil, yang pendek atau yang panjang. Di sini ada lagi untuk kalau mau pakai yang panjang, misal suatu waktu mau diganti, 256 terlalu kecil dan nggak mau pakai harddisk, mau pakai M.2-nya ya silakan saja diganti, nanti bisa pakai yang form factornya yang panjang. Di sini nanti bautnya di sini. Nah, ini salah satu kekurangan yang saya bilang. Di sini ada untuk RAM-nya cuma satu slot. Jadi kalau sebelum-sebelumnya misal di V14 itu dia ada satu slot kosong kayak gini dan RAM-nya ada sudah onboard, tapi di sini enggak. RAM-nya benar-benar bawaannya ada seperti ini, di sini slotnya. Ini RAM bawaannya 3200 MHz, tapi yang bisa kebaca sama si laptopnya sendiri cuma 2400 MHz. Jadi kalau teman-teman mau ganti RAM-nya, teman-teman bisa langsung ganti pakai yang 8 GB atau yang 16 GB, dan supaya nggak buang-buang duit pakai saja yang 2400 MHz. Kalau bawahnya 3200, tapi dia nggak bakal bisa kepake sempurna karena memang ada keterbatasan dari sisi prosesor dan mainboardnya sendiri. Nah, ya kira-kira seperti itu untuk baterainya sendiri ya. Di sini CMOS-nya dan overall untuk si bagian bawahnya ini untuk bongkarnya termasuk gampang. Dia cukup tebal juga dan cukup gampang dicopot, walaupun saya nggak segampang saya nggak sepede ketika buka V14 karena dia memang lebih tipis ya, namanya juga slim ya. Oke sobat sekalian, itu tadi review saya tentang Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan prosesor AMD 3020E ini. Dan intinya laptop ini pas banget buat siapa sih? Laptop ini pas banget buat teman-teman yang masih kuliah, yang atau pekerja kantoran atau office worker yang butuhnya standar banget. Dia memang nggak dirancang untuk gaming, dengan kelebihan-kelebihan baru, beberapa update dari Lenovo yang menurut saya cukup menarik, seperti garansinya yang sekarang udah 2 tahun, nggak lagi 1 tahun seperti Lenovo sebelumnya. Jadi ini satu yang menarik menurut saya. Touchpadnya juga sudah full gesturnya, jadi standar touchpad terbaru, nggak yang jadul-jadul banget. Apalagi kayaknya itu aja sih. Intinya ini cukup oke untuk kerja, cukup oke. Paling kekurangannya satu yang tadi itu adalah RAM-nya. Dia cuma punya slot satu slot RAM, dan nggak seperti seri-seri sebelumnya di mana punya satu slot RAM tapi dia sudah punya RAM on board. Jadi ketika kita pasang RAM baru, dia langsung dual channel, dan itu bisa meningkatkan performa AMD-nya yang tadi masih kelasnya Ryzen, sebetulnya masih keluarganya Ryzen, di mana AMD ini bakal keluar performa aslinya kalau kita pakai dual channel. Dan sayangnya di laptop ini nggak ada kesempatan untuk pakai dual channel karena dia cuma punya satu slot RAM, dan ya udah itu aja, nggak ada onboardnya. Jadi kalau mau upgrade, di sini ada RAM-nya 4GB, harus dicabut RAM-nya 4GB itu dan diganti yang 8GB atau yang 16GB, dan otomatis akan ketarik 2GB untuk VGA-nya. Dan walaupun RAM-nya sudah diperbesar, dia tetap akan terbacanya single, nggak dual. Nah, nggak dual channel. Jadi disitulah menurut saya salah satu kekurangannya secara arsitektur. Jadi si laptop ini mungkin dari awal lahir sudah ditakdirkan untuk tidak mencapai potensial terbaiknya. Tapi lagi-lagi untuk harga 4 jutaan lancar, bisa dipakai untuk kerja. Kalau mungkin sekarang lagi WFH dan lain-lain ya, tanpa banyak kendala, menurut saya itu worth it. Oke, saya pikir undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.